Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam input di dalam rekomendasi sistem karena macam input itu penting ya untuk Anda ketahui. Artinya rekomendasi sistem itu belajar tentang user itu dari mana saja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini dimulai dari pembahasan yang sederhana dulu. Eh, Ya, ini akan kita bahas nanti ya. Kita langsung saja. RS itu maksudnya adalah rekomendasi sistem ya. Domain-domain dalam rekomendasi sistem. Nah, kalau kita bicara domain, itu banyak sekali domain dalam rekomendasi sistem. Banyak ya. Ini seperti contoh kalau Amazon itu ya, itu sebenarnya bidang apa untuk e-commerce gitu ya. Sementara Netflix gitu ya, ataupun YouTube itu kan terkait dengan video atau movie. Kalau Netflix memang khusus ke movie ya. Sementara YouTube itu tentang video. Kemudian apa itu namanya? Seperti yang dulu saya contohkan ada Google Scholar itu yang terkait dengan paper misal seperti itu domainnya. Kemudian Spotify itu domain tentang lagu. Ya banyak sekali domain di dalam recommendation itu banyak sekali. Dan sekarang di banyak domain itu sudah melibatkan rekomendasi sistem. Ya. Nah, kemudian different domain itu mempunyai have a different characteristics seperti jumlah users, jumlah item, harga, gitu ya, dan sebagainya. Ya, tentu ya. Ada juga nanti domain yang tentang pariwisata, website yang khusus untuk merekomendasikan pariwisata, merekomendasikan kuliner, itu punya masing-masing karakteristik yang berbeda. Oke, next. Biar tidak berlama-lama, saya kira Anda jelas ya. Contoh lagi, dalam domain aplikasi, ini contoh adalah, apa itu namanya, kalau di iOS itu App Store ya. Kalau di Android itu Play Store. Nah, ini contoh aja yang mungkin hampir tiap hari Anda juga buka ya kalau mau download-download. Nah, ini di sini biasanya dia merekomendasikan ke Anda ya, merekomendasikan beberapa aplikasi-aplikasi ke Anda. Itu kan itu hal yang sederhana saja sudah ada rekomendasi sistemnya yang embedded di dalam situ gitu ya. Jadi contoh Play Store is one example for this domain untuk application domain ya. Items itu digrupkan dalam beberapa kategori seperti games, kemudian offline games, kemudian dan sebagainya ya. Mungkin Anda bisa lihat lagi di Play Store Anda. Nah, recommendation itu dibuat berdasarkan pada aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal oleh Anda sebelumnya atau berdasarkan pada searching query. Jadi query-query Anda di aplikasi tersebut. Anda sering melakukan searching kan. Nah, itu bahan itu dicatat loh itu ya. Itu dicatat oleh sistem. Nanti itu sebagai bahan bagi sistem untuk belajar, itu sebagai input bagi sistem untuk belajar tentang Anda. Apa yang sudah pernah Anda install itu juga merupakan bahan bagi sistem untuk belajar. Ya. Kemudian ya rekomendasi sistem input kita ini ya ini sebenarnya maksudnya adalah tugas dari recommendation itu adalah mematchingkan antara user dan item. Nah, ini bagaimana proses di dalamnya. Apa saja yang nanti perlu diekstrak oleh user untuk sistem dapat belajar tentang user sehingga dapat mematchkan ya antara item dengan user. Next. Nah, ini contoh beberapa input ya. Yang pertama adalah users demographic data. Nah, demographic data itu apa ya maksudnya? Itu yang terkait dengan apa ya, data-data dari data-data ini ya apa tentang personal ya, data-data personal dari user itu. Contoh umur, gender, location, hobi, pekerjaan, tanggal lahir. Nah, itu ya. Seperti informasi-informasi yang ada di KTP seperti itu ya. Itu sebenarnya adalah demographics data demographics. Nah, ini juga bisa merupakan input bagi rekomendasi sistem bahan untuk nanti sistem belajar tentang user. Bagaimana data ini didapatkan, how to obtain. Questionnaire itu bisa melalui questionnaire. Questionnaire is one solution, tetapi beberapa user itu cenderung untuk tidak mau
tidak bersedia untuk mengungkapkan identitasnya. Kadang-kadang seperti itu kalau melalui kuesioner bebas ya. Kecuali memang untuk isian yang memang untuk keperluan tertentu, misal untuk membuat SIM, buat KTP dan segala macam itu kan jelas ya. Tapi kalau kuesioner biasa yang tidak ada sesuatu yang mengikat, kadang-kadang user itu cenderung untuk enggan untuk menyampaikan identitasnya. Contoh ini menanyakan tentang tanggal lahir, misalnya seperti apalagi tanggal lahir itu hati-hati loh Anda ya. Tanggal lahir itu kadang-kadang kan kita sering tanggal lahir itu menjadi password gitu ya. Nah ini kalau orang lain tahu tentang tanggal lahir kita ya kadang-kadang dia bisa mencoba-coba tanggal lahir itu ya. Nah ini apalagi sekarang itu sudah yang seperti yang keluhan saya tadi ya, saya mendapatkan telepon tadi itu kan sebenarnya karena tingkat visibilitas data saat ini sudah begitu tinggi ya, orang bisa aja mengakses tiba-tiba tahu nomor HP kita itu sangat mudah gitu ya saat ini. Apalagi sudah melalui sosial media ya, itu luar biasa ya, itu harus hati-hati. Oke, why demographic data adalah penting ya. Dan ini apa tuh? Ya, demographic data ini merepresentasikan kebutuhan karena gini ya, kebutuhan itu dapat dicerminkan dari data-data demografik. Contoh, misal orang laki-laki dan perempuan itu kan punya kecenderungan sama untuk menyukai sesuatu ya. Misal kalau film ya, orang cowok dan cewek kan kadang-kadang punya kecenderungan yang berbeda. E-commerce barang, ya, misal cewek-cewek lebih suka tas, cowok-cowok lebih suka barang-barang elektronik, itu contoh ya. Ini bisa berpengaruh ke ini ya, their need ya. Saya ya, their need, kebutuhan. Kemudian location jelas, hobi apalagi ya, jelas ya. Location Anda kan juga kadang-kadang gini ya, tiba-tiba dulu saya suka direkomendasikan lewat SMS itu, kalau saya lagi berada di mana gitu ya, itu direkomendasikan sedang ada promo di McD, tapi McD yang dekat dengan lokasi saya berada saat itu. Nah itu itu, ya itu bisa gitu ya, seperti itu kan jelas ya, location. Jadi, rekomendasi-rekomendasi mungkin kuliner atau tempat wisata itu kan, akan sangat terkait dengan lokasi kita saat ini gitu. Itu contoh ya. Ya atau mau merekomendasikan film ya kita misal, oh ini tahu orang Indonesia mungkin direkomendasi film-film Indonesia, contoh itu hanya contoh saja, tapi ya bisa saja orang Indonesia suka film luar negeri ya. Nah, hobi jelas ya, seperti saya hobi sepeda, itu bisa tercermin dari e-commerce Bukalapak kemarin contoh yang saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Bukalapak kemarin tuh, saya karena banyak belanja yang terkait dengan sepeda karena hobi saya memang di situ ya, ya dia akan merekomendasikan itu. Dan kalau misal, memang, saya memasukkan data hobi saya, itu sangat kelihatan sekali. Hobi sepeda, wah udah nanti, rekomendasi yang terkait dengan sepeda. Oke, itu ini juga merepresentasikan culture ya, ya tadi ya, misal age ya, misal gini, orang yang umur sekian sampai sekian itu biasanya gini loh, yang umur ABG itu biasanya secara culture seperti ini ya, kan gitu ya, beda kan ya. ABG itu punya, suatu culture yang beda, kemudian, orang yang sudah dewasa, umur sekian sampai sekian itu udah beda lagi, nah gitu ya. Oke, seperti itu ya, jadi demographic data. Kemudian ada lagi yang sebagai input adalah items atribut. Ini kemarin saya sudah sampaikan juga contoh untuk konten bis, yaitu membutuhkan deskripsi dari item atau deskripsi data atau deskripsi dari produk. Item itu artinya sama dengan produk ya. Apa tuh namanya? Ini contoh kalau di sini buah ya, ini buah. Ya ini kan bisa item description, ya ini banana itu apa, berasal dari mana, rasanya ini rasanya gimana, rasanya manis dan sebagainya gitu ya. Asalnya dari mana, bobotnya, beratnya berapa dan sebagainya. Kalau misal, domainnya tergantung domain, misal domain smartphone ya berarti, oh smartphone ini punya fitur kamera. Ya, kalau sekarang kamera banyak ya, satu HP itu kameranya banyak ya, main kameranya sekian megapiksel, ada fitur ini, fitur itu, kemudian untuk telefotonya sekian megapiksel, kemudian bukaannya itu
berapa, f1,8 atau berapa gitu ya. Ya gitu ya, terus kemudian mungkin untuk videonya bisa 4K berapa frame per second, nah sebagainya. Itu kan atribut ya. Kemudian RAM-nya berapa, prosesornya apa, gitu. Ya, oke, seperti itu. Bagaimana data ini didapatkan? Nah, perancang seller ini dalam hal ini adalah katakanlah ini sebagai perancang dari recommender sistemnya itu bisa memasukkan sendiri nilai-nilainya itu ya, nilai-nilai dari atribut dari masing-masing item atau barangnya itu. Bisa seperti itu ya. Cuman ada kemungkinannya bahwa ini mempunyai bias ya, deskripsinya bisa bias. Contoh, quality description are often overestimated ya, kadang-kadang kalau ada yang sifatnya itu kualitatif seperti apa ya, sebuah testimoni tertentu ya, itu kadang-kadang overestimate ya, karena ada konflik of interest dari apa tuh namanya, si sellernya sendiri gitu. Kalau memang yang mengisikan seller gitu ya, kecuali memang fitur-fitur yang sudah jelas seperti berapa megapiksel segala macam. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kualitatif seperti ini ya, tes ya, misal seperti ini, rasanya manis, buah ini rasanya manis, menyegarkan, padahal mungkin bagi orang lain belum tentu menyegarkan juga kan gitu ya. Ya itu mengapa ini penting ya, karena beberapa user itu mempunyai favorit atribut ya, punya beberapa fitur-fitur yang difavoritkan. Contoh kalau masalah buah ya, biasanya anak-anak itu suka yang manis nih kalau contoh buah ya. Ya tadi kalau misal smartphone ya beberapa orang yang memang suka, mungkin suka yang kamera selfie-nya katakanlah gitu ya. Ada beberapa orang yang memang suka selfie-selfie, dia lebih mementingkan kualitas kamera selfie-nya daripada yang kamera belakang, contoh. Tapi ada orang yang nggak suka foto-fotoan, tapi lebih mementingkan dia smartphone yang bisa untuk game, nah, misal gitu ya. Nah, itu macam-macam. Ada orang yang memang nggak mementingkan untuk game karena dia nggak pernah main game, tetapi dia kerja di lapangan, jadi dia pengen HP yang bandel, tapi compact misal seperti itu. Ya itu kan punya user punya macam-macam pilihannya, punya tesnya sendiri gitu ya, terkait dengan atribut dari produk itu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian bisa juga interaksi. Interaksi antara user dan sistem itu bisa merupakan input bagi recommender system. Ini juga dulu sudah saya jelaskan ya, bagaimana user berinteraksi dengan sistem itu nanti akan menjadi bahan bagi sistem untuk belajar ya, nanti disimpan. Seperti tadi, Play Store itu apa yang Anda pernah search, apa yang pernah Anda install, itu kan behavior dari Anda, interaksi yang pernah Anda lakukan dengan sistem, itu dicatat oleh sistem. Sebagai, oh itu orang ini punya preferensi yang seperti ini, gitu ya. Oke, ada implicit interaction, ada explicit interaction. Dulu juga sudah saya jelaskan, saya kira, di pertemuan pertama. Untuk implicit interaction itu bahwa user berinteraksi dengan beberapa item without notice. Jadi ya seperti berjalan layaknya sebuah interaksi secara natural dengan sistem gitu ya. Misal saya di Bukalapak atau Tokopedia, apa yang pernah saya beli gitu kan, apa yang pernah saya favoritkan, apa yang pernah saya masukkan wishlist gitu, dan sebagainya, itu kan termasuk dalam implicit interaction. Kemudian explicit interaction itu adalah user memang secara sengaja diminta oleh sistem untuk memberikan opini ataupun memberikan rating, nah gitu ya. Ya, itu explicit interaction. Kemudian yang selanjutnya ini contoh implicit interaction. Ya, ini contoh tadi ya sudah saya sampaikan ya. Ini kita zoom yang ini ya. Ini interaction, kan kita masuk yang implicit interaction. Ini contoh misal dalam situs e-commerce ya, kita membeli sesuatu dan tadi transaksi yang pernah kita lakukan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari input ya untuk rekomendasi sistem. User biasanya tidak aware bahwa rekomendasi system itu menggunakan data ini ya, data ini untuk belajar tentang kita. Tapi ya itu dalam arti positif, bahwa memang
sistem itu berusaha mengenali usernya supaya dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal ke user. Itu kan hal yang lazim itu. Jadi jangan dipandang dari sisi negatifnya gitu ya. Wajar kan kalau misal ya saya berusaha untuk belajar tentang si A, tentang apa, bagaimana dia berinteraksi dengan saya otomatis dengan sendiri juga saya belajar. Kenapa? Karena supaya saya dapat mengenal dia lebih jauh sehingga saya dapat tahu bagaimana bersikap dengan dia. Seperti itu kan. Ya, different domain has different implicit interaction. Contoh bidang sport, ya, bidang ya, apa tuh domain tentang sport, ya. Nanti bisa pikirkan kira-kira apa gitu. Misal ada sebuah rekomendasi sistem bidang sport. Ada yang punya ide kira-kira implicit interaction-nya apa? Ayo, jangan ngantuk aja. Nah, nanti jadi PR ya. Bidang travel, itu implicit interaction-nya apa? Pernah mengunjungi lokasi kemana gitu Pak lewat Traveloka. Oh ya, Traveloka, oke. Betul, jadi seperti kita pernah piknik kemana, misalnya kalau bidang travel ya. Mungkin kalau apa tuh hotel ya kita pernah booking di mana seperti itu kan sebenarnya interaksi kita pernah komen di mana, karena kan ada fitur komen ya, kita pernah nge-like sebuah tempat wisata gitu ya. Nah itu termasuk implicit interaction. Untuk buku juga gitu ya, musik ya, misal kita pernah ngeplay kan Spotify itu kan ada rekomendasinya kan, Joox juga gitu ya. Mungkin dan juga yang lain ya, YouTube Premium dan sebagainya. Nah itu kan kita pernah mungkin melakukan banyak interaksi lah di situ, kita searching, kita ngeplay lagu, kita membuat playlist dan bahkan kita pernah download. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, eksplisit itu gimana? Eksplisit itu yang memang rekomendasi sistem itu meminta user untuk memberikan opini ya, tentang spesifik item. Opini itu bisa berupa review juga bisa, ya. Review kadang-kadang ini nanti kalau mungkin Anda pengen apa tuh namanya, meneliti nanti ya, misal TA itu. Jadi apa? Recommendation tapi berbasis pada opini. Nah, itu juga bisa. Jadi kan ada sentimen analisis segala macam, itu nanti bisa menjadi sebuah recommender system gitu ya. Nah, bisa juga opini itu berupa like, dislike, ataupun bisa berupa rating. Nah, seperti itu. Itu termasuk dalam opini ya. Nah, user realize, jadi dia memang benar-benar sadar bahwa mereka memberikan opini itu gitu ya. Ya, opinion itu bisa berupa komen, tadi sudah saya jelaskan. Komentar tentang sesuatu, bisa komentar positif, bisa negatif. Itu sebenarnya penting juga. Kalau Anda melihat di Traveloka itu, kadang-kadang kalau tempat-tempat wisata kan Anda pasti lihat itu kan ya. Atau hotel lah gitu ya, Anda pasti lihat komen-komennya kan itu. Itu kan penting. Tapi seandainya sistem memang sudah dapat menggrab sendiri, ya, mengcrawl opini-opini itu, akhirnya bisa membentuk sebuah rekomendasi sistem, itu kan sangat bagus gitu ya. Kemudian rating in different skills, ya ini rata rating ya, tadi sudah saya, different skills itu maksudnya rating itu ada yang 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 4, bisa aja 1 sampai 7 gitu ya. Bisa juga like, dislike gitu ya. Ya, love button gitu ya, kadang-kadang ada juga yang favorit ya. Ini ada juga yang mode like, bisa aja netral, bisa aja dislike. Nah, itu ya, dislike juga mungkin kan. Ya, oke. Itu yang eksplisit. Nah, problem-problem dalam recommender system. Ya, ini sebenarnya nggak cuma ini ya, nggak cuma ini, banyak juga nanti problem-problem dalam recommender system. Ya kan saya singgung juga nanti sambil jalan. It is not easy to select preferred item to specific user. Jadi bukan suatu hal yang mudah dalam merekomendasikan item-item ke user-user secara personal ya. Dan ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan recommender system sampai saat ini. Contoh for start, ada sparsity, scalability, privacy, kemudian shilling attack, kemudian gray and black sheep.
Ya, kita lihat satu-satu. Cold start issue. Nah, ini gambarnya, ini truk di tambang yang kena es, membeku. Ya, oke. Cold start, apa itu cold start? Nah, ini muncul dikarenakan the lack of data for recommendation to provide recommendation. Nah, ini ada beberapa macam. Ada yang disebut sebagai cold start users. Jadi ini lack of data itu karena memang recommendation itu tidak mendapatkan data itu gitu ya, untuk tujuan merekomendasikan item. Ada data-data yang kurang, nggak bisa didapatkan oleh user karena memang sistem itu dapat merekomendasikan kalau ada data sebelumnya. Pada dasarnya kan seperti itu. Kalau nggak ada data, tiba-tiba merekomendasikan, yaitu ya itu simsalabim, kan nggak mungkin. Nah, ada 3 macam ya, cold start users. Cold start user itu kalau ada seorang user yang dia baru saja memang menggunakan sistem tersebut, sehingga sistem tidak ada sebuah data yang dapat digunakan untuk merekomendasikan, karena dia memang belum kenal user itu, kan dia harus ngenalin dulu kan gitu ya. Nah, kalau user belum pernah berinteraksi kan belum ada data. Nah gitu ya. Ada cold start item. Jika sebuah item itu baru saja dimasukkan ke sistem, katakanlah produk-produk baru. Produk baru kan otomatis juga kalau baru saja dimasukkan ya mungkin aja memang belum. Ya jelas ya pasti nggak akan ada ratingnya, katakanlah gitu ya, atau belum pernah diklik dan sebagainya oleh user gitu. Kalau dia memang baru saja dimasukkan ke sistem. Nah, karena nggak ada data tentang produk tersebut, ini juga akhirnya produk tersebut bisa saja tidak akan muncul untuk direkomendasikan, gitu ya. Kemudian cold start system, kalau memang sistem itu masih baru saja dikembangkan. Nah, pasti belum ada data, baik itu data user maupun data item. Ya, itu cold start ya. Nah, kemudian sparsity issue. Ya, sparsity issue. Sparse itu kan jarang ya. Kemudian artinya kan jarang. Nah, karena kenapa jarang itu gimana? Gini, contoh ini ya, ini ada user, kemudian ini ada item. Nah, ini nge-like inilah, katakanlah ini sederhana aja ya, ini nge-like ini. Ini nggak suka ya, passion fruit. Nah, ini belum pernah ini banana, katakanlah dia belum pernah berinteraksi dengan banana, ini dia kosong. Nah, ini kalau Anda lihat, ini dia nge-like yang cherry, kemudian kiwi dia nggak suka dan sebagainya. Nah, kan nggak mungkin bahwa setiap user itu akan merasakan semua produk yang ada. Katakanlah Tokopedia, berapa ribu, ratus ribu produk yang ada kan di Tokopedia, apalagi sekelas Amazon. Apakah setiap user itu harus merating semua produk yang ada? Kan nggak mungkin. Demikian juga nggak mungkin item itu pernah dirasakan oleh atau produk dirasakan oleh semua user. Kalau dia dibuat menjadi sebuah matriks, itu pasti akan menjadi sebuah matriks yang jarang. Banyak yang kosong gitu, data-data yang kosong. Ya, pasti akan banyak data-data yang kosong. Nah, ini dapat menimbulkan rekomendasi yang memang meragukan ya, karena ya itu banyak data-data yang kosong. Idealnya memang semua isi, tapi kan nggak mungkin dalam kenyataannya. Nah, ini sparsity. Selain masalah scalability nanti bisa muncul ya, karena kita memproses matrik yang besar, tapi banyak data yang kosong. Nah, itu ya. Itu dari sisi scalability. Scalability itu artinya dari ini ya, bisa secara sederhana diartikan running-nya ya, running time-nya. Sebenarnya nggak cuma running time ya, karena itu kalau sudah scalability, kalau memang nanti sudah diaplikasikan implementasikan dalam dunia nyata itu ya harus scalable. Scalable itu artinya nggak sampai lemot, kemudian sampai hang segala macam, karena prosesnya yang nggak mampu dihandle oleh sistem. Nah, itu jangan sampai scalability ya. Nah ini scalability. Dalam real world ya, dataset itu biasanya melibatkan large set of user ya. Ya, kalau misal
e-commerce Anda tahu sendiri, atau mungkin Netflix lah seperti itu kan juga data usernya pasti banyak sekali. Apalagi itu aplikasi yang sudah sifatnya mendunia ya. Itu pasti usernya banyak sekali, itemnya banyak sekali, Traveloka segala macam itu kan banyak sekali ya. Demikian juga interaksinya otomatis itu banyak sekali. Berarti kan selain dia menyimpan data user, data item, interaksinya juga disimpan kan gitu ya. Pasti banyak sekali. Nah, riset yang dilakukan dengan jumlah data yang sedikit itu kadang-kadang tidak merepresentasikan aplikasi secara real. Nah, saya di tahun 2020 ya kemarin, 2019-2020 itu saya riset bersama dengan Bukalapak, menguji tentang scalability dari sistem yang saya buat tentang rekomendasi sistem untuk smartphone. Sebenarnya dulu ada tanya si Kokom ya, itu apa tuh namanya, URL-nya tuh tanyasi.com. Jadi tanyasico.com, tanyasico.com. Jadi tanyasico.com, tanyasikokom. Aplikasinya namanya si Kokom. Namanya si Kokom ya. Cuman sekarang nggak bisa diakses karena saya lupa ini domainnya untuk membayar ya, kemarin telat membayar untuk ini domainnya. Kayak bayarnya bulanan, inilah kalau bayarnya bulanan jadi kadang-kadang telat, lupa karena telat. Jadi, nah itu penelitian itu adalah menguji scalability. Memang bukan sesuatu hal yang mudah dan scalability ini menjadi isu utama sebenarnya jika rekomendasi itu dapat diimplementasikan di dunia nyata, di aplikasi yang benar-benar real gitu ya. Biasanya orang yang riset seperti Anda TA segala macam, saya riset gitu kan, itu juga apa ya, kadang scalability itu masih belum begitu menjadi fokus gitu ya, karena kita juga kadang susah untuk mempunyai resource yang memang apa ya, resource yang memang mumpuni ya untuk scalability, karena gini, itu membutuhkan server yang besar, yang kuat, yang cepat segala macam kan. Yang punya resource seperti itu ya di perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau enggak ya nanti harus menyewa server di luar. Tapi itu kan juga kalau untuk skala riset itu kadang-kadang butuh dana yang besar. Tapi kalau bisa kerjasama dengan perusahaan, nah ini biasanya mereka punya dana untuk riset yang besar juga. Ini bisa. Memang sekarang trennya adalah sewa server sebenarnya, daripada harus apa tuh namanya, invest server sendiri. Nah, oke. Ya, gitu ya. Generating model with large amount of data time consuming. Jadi membentuk model dari data yang besar itu membutuhkan waktu yang besar juga, yang panjang. Anda nanti merasakan kalau misal training, datanya banyak, itu pasti Anda training itu kan pada dasarnya bentuk model kan, untuk model. Nanti pasti itu butuh waktu yang panjang gitu. Kadang-kadang runningnya lama gitu. Apalagi Anda cuma pakai laptop Anda gitu ya. Nah, itu juga butuh lama. Apalagi kalau sudah bicara commercial grade ya. Commercial grade application. Itu. Ini scalability. Anda kemarin tahu ya isu apa itu namanya? Facebook ya. Facebook, Instagram, IG yang hang gitu ya. Itu kan sebenarnya masalah scalability juga, mungkin ada permasalahan di entah itu di resource-nya ataupun, jadi scalability itu bisa algoritmanya, bisa juga environment-nya gitu ya, bisa juga resource hardware-nya, itu sudah kita bicara scalability. Nah, kemarin Facebook yang down, IG dan WhatsApp itu kan saya juga itu pas malam-malam ini kok di refresh nggak bisa. Itu hanya nggak lama, tapi itu si Mark Zuckerberg sudah rugi hampir ya 99 triliun kalau nggak salah ya. Ya ini itu karena kalau sudah sebuah sistem yang besar itu, ya itu efeknya sangat besar. Oke, some technical algorithm suffer with this condition. Contoh, ya ini contoh ya, algoritma ini ada beberapa algoritma ya. Kalau kita bicara beberapa algoritma seperti KNN ya, itu termasuk yang scalability-nya kurang bagus sebenarnya ya, yang terkait dengan ini. K-means, KNN, kenapa? Karena ini sering orang menyebutnya sebagai lazy
learning ya. Lazy learning method. Lazy, kenapa disebut lazy? Karena dia tidak membentuk model dulu. Jadi trainingnya itu dilakukan, data masuk training lakukan, data masuk lagi training lakukan. Orang sering menyebutnya online learning, kadang disebut, atau ini disebut juga lazy learning gitu, karena memang lama gitu ya waktu eksekusinya. Jadi begitu data masuk training terhadap semua data yang ada, kecuali yang memang sudah ada modelnya. Nah ini yang itu bisa lebih cepat, tapi bentuk modelnya sendiri itu juga lama gitu. Biasanya ini back end. Oke, lanjut. Privasi issue, ini permasalahan lain juga. Untuk mengenerate good recommendation itu need untuk mendapatkan a lot of data ya. For example, user browsing history ya, oke. Ini behavior tadi ya, jadi interaksi antara user dan sistem itu nanti merupakan input yang penting bagi sistem untuk mengenerate good recommendation. However, ini juga menimbulkan negative impression karena beberapa user itu merasa bahwa sistem ini, RS itu maksudnya rekomendasi sistem itu kok terlibat dalam kehidupan pribadi mereka ya ini. Ini kadang-kadang juga menimbulkan isu tentang privasi. Jadi kalau sekarang Anda mungkin di HP Anda sering kalau Anda install aplikasi baru itu kadang ini ya, ada pertanyaan sistem itu, allow track ya, Anda mengalami nggak itu? Jadi bolehkah nanti aplikasi itu men-tracking ini Anda, apa tuh? Track apa sih itu? Saya biasanya no. Artinya dia mengikuti track behavior kita gitu ya. Tapi behavior tertentu ya. Biasanya no ya. Karena saya pernah saya yes allow gitu. Akhirnya banyak di Instagram itu muncul ini akun-akun, jadi postingan akun-akun dagang. Tapi memang itu sesuai dengan hobi saya sih, tapi terlalu banyak, too much gitu ya. Banyak sekali sampai akhirnya postingan dari teman-teman saya ketilep gitu ya sama itu. Ya, akhirnya bisa disetting ulang sih supaya itu dihentikan gitu ya. Ya, oke. Kemudian juga ada shilling attack. User or group of user provide tons of positive feedback to push their product. Jadi ada ini ya, shilling attack itu bisa saja seorang user atau sekelompok user itu memang dia ada suatu kepentingan tertentu, jadi dia memberikan positif feedback tertentu untuk produk tertentu. Ya mungkin aja dia fanboy fanboy ya gitu ya, untuk produk-produk tertentu, atau bisa saja memang orang dalam gitu yang punya orang dalam dari perusahaan itu yang punya produk itu, bisa aja. Jadi sengaja itu memberikan buzzer, istilahnya sekarang buzzer ya, positif feedback yang bertonton yang banyak sekali untuk produk-produk yang dia ini ya kalau ini produk dia berarti produk dia sendiri gitu ya. Nah sebaliknya dia juga bisa aja memberikan negatif feedback untuk kompetitornya. Ini shilling attack karena ini nanti feedback ini kan bahan bagi sistem untuk rekomendasi gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi istilahnya itu outlier ya, artinya menjadi bias lah gitu ya, menjadi bias, bukan outlier, menjadi bias karena banyaknya ini para buzzer ini, karena akhirnya nggak objektif lagi ya. Kemudian bisa saja ada kasus grey and black sheep ya. Lebih banyak sih grey sheep sebenarnya. Ya ada juga black sheep ya. Grey sheep itu adalah ada sekelompok user itu yang opininya itu tidak konsisten, agree atau disagree with any group of people. Jadi dia itu punya perilaku yang aneh gitu ya dalam opininya itu mungkin berlawanan dengan kebanyakan orang ya, artinya gitu ya, berlawanan dan kebanyakan orang. Nah ini juga bisa menjadi bias juga gitu ya, karena kan khusus hanya beberapa orang tertentu gitu ya, tapi itu kalau menjadi sebuah bahan untuk pembelajaran itu yang bisa berpengaruh juga. Nah black sheep itu kalau memang orang itu punya
apa ya, opini yang dia unpredictable gitu ya. Seleranya itu unpredictable. Sehingga rekomendasi buat dia itu ini apa tuh namanya? Jadi nggak konsisten gitu ya. Karena dia sendiri unpredictable. Ya isinya nggak konsisten gitu. Ini juga sebenarnya sama. Ini nggak konsisten, tapi nggak konsisten dengan banyak orang gitu ya. Jadi pada saat mencari, misal Anda termasuk di sini ya, Grace di sini, Anda masuk di sini, itu nanti untuk mencari, katakanlah kalau kolaboratif ya, itu mencari orang yang punya tes yang sama dengan Anda itu kan jadi susah. Karena kan ya nggak konsisten. Seperti itu ya. Opini Anda nggak konsisten. Nah ini sehingga ini bisa menimbulkan rekomendasi yang kurang bagus juga. Oke. Dan unpredictable ini contoh kalau misal kita sendiri memang ini nggak ya unpredictable, artinya kalau katakanlah misal content base ya, kita mau pakai content base itu kan melihat histori kita sebelumnya, kita sukanya kita seperti apa sih, preferensi kita dari histori kita. Tapi kalau preferensi kita sendiri nggak konsisten, lompat sana kemari dan ya itu juga susah kan bagi sistem untuk merekomendasikan. Oke gitu ya. Oke, recommender system techniques. Atau sebelum ke situ ada pertanyaan mungkin? Sebelum masuk ke recommender system teknik. Ini macam-macam input ya tadi ya. Oke, tidak ada. Lanjut. Recommender system teknik. Ada beberapa teknik yang secara umum digunakan di recommender system. Ini contoh. Ini kemarin sudah saya jelasin ya. Mungkin saya skip aja. Di pertemuan awal sudah saya jelaskan. Ada collaborative filtering, content based filtering, demographic. Sebenarnya yang terkenal itu collaborative filtering, content based, dan knowledge based ya. Cuman ini di slide ini adalah ada yang demographic ya, demographic filtering. Ya ini yang collaborative filtering ini sudah saya jelaskan di awal, silakan Anda simak lagi. Ini juga sudah termasuk kemarin sudah saya sampaikan untuk collaborative itu permasalahan adalah sparsity, itu salah satunya. Sparsity tadi ya, karena tadi sudah dijelaskan ya, sparsity itu ada memungkinkan terjadi sparsity. Sampai sekarang ini juga masih menjadi masalah utama di collaborative filtering selain masalah core start. Scalability ini juga masih menjadi masalah ya. Ini sebenarnya terkait dengan sparsity juga sebenarnya, karena menangani matrik yang besar tapi banyak juga yang kosong sebenarnya datanya. Dan karena karena dia melibatkan data dari community ya, beda dengan content base ya. Kalau content base kan data kita sendiri kan gitu. Dia belajar tentang data kita sendiri dan merekomendasikan berdasarkan dari histori kita sendiri. Nah, kalau kolaboratif itu kan berdasarkan data dari community, orang lain juga. Nanti dicari yang punya tes yang sama dengan kita. Nah, kalau datanya itu banyak, besar, itu kan juga bisa menjadi permasalahan di scalability. Kan, gitu. Ya, core start jelas ya, kemarin sudah saya jelaskan juga, karena dia berdasarkan histori. Sehingga kalau ada user yang baru, dia belum pernah merating ya, berarti nggak ada bantu belajar ya. Sistem mau mencari peers usernya gimana caranya. Kalau itemnya juga masih baru dan belum pernah ada rating terhadap item tersebut, ya nanti dianggap itu nggak ada gitu ya. Barang itu nggak ada. Jadi nggak akan direkomendasikan juga. Oke, seperti itu ya. Nah, ada beberapa teknik di kolaboratif ya, beberapa metode di kolaboratif. Ini diantaranya, sebenarnya masih banyak juga. Kalau kita kelompokkan itu ada memory base, ada model base. Nah, kalau hybrid itu sudah gabungan ya, gabungan beberapa metode yang ada di dalam collaborative filtering ini. Yang memory base itu apa bedanya dengan model base? Memory base itu dia melakukan learning ya, dia belajar, tetapi belajar itu langsung saat itu dengan data yang ada di dalam dataset. Belajarnya saat itu juga, gitu ya. Contoh, network based collaborative filtering, ya ini model-model pakai KNN seperti itu ya. Baik itu item based maupun user based collaborative filtering. Jadi ini bisa juga yang pakai similarity ya, similarity Pearson,
Gaussian correlation. Nah, gitu ya. Ini yang memory based. Jadi dia langsung belajar terhadap data yang ada saat itu. Begitu ada data yang ada user yang direkomendasikan, dia langsung belajar. Nanti langsung cari, oh user ini seperti ini, nanti peers-nya mana saja, tapi langsung terhadap keseluruhan data yang ada saat itu, baru dia nanti merekomendasikan. Jadi learning-nya itu bersamaan dengan proses proses rekomendasinya, gitu ya. Ya, ini nanti kita akan belajar yang item based maupun user based. Ini ada item based, user based, ya, top end recommendation. Ya, oke. Kalau bedanya dengan yang model based itu dia ada learning-nya duluan di back end. Jadi tidak saat itu. Jadi kalau yang memory based itu adalah learning bersamaan dengan rekomendasi, ya. Saat user masuk, jadi dia learning-nya itu langsung terhadap keseluruhan data. Jadi nggak membentuk model dulu. Kalau di model base itu sistem membentuk model dulu. Jadi kalau Anda sudah belajar mata kuliah data mining atau machine learning ya, itu biasanya kan ada data training, ada data set gitu ya. Nanti akan dipilih di data itu, dari data set itu sebagai data training. Nah, nanti dari itu dilakukan training, kemudian dibentuklah model. Nah, nanti kalau ada user masuk, dia tidak beroperasi terhadap keseluruhan data seperti di memory base-nya, tidak. Karena dia learning-nya itu sudah, dan dia nggak melakukan learning lagi, dia langsung langsung dimasuk yang sudah dibentuk dari learning, itu digunakan untuk memprediksi. Jadi tidak ada proses learning saat itu juga. Learning itu di back end, di belakang, sudah dilakukan sebelumnya. Yang ada dia langsung berhubungan dengan modelnya, gitu kan. Contoh ini Bayesian Belief Network, ini clustering, MDP ini Markov ya. Kemudian latent semantik, sparse vector analysis, collaborative filtering, ini yang memanfaatkan SVD, PCA, principal component analysis gitu ya. Ya, oke. Nanti kalau Anda sudah, ya nanti bisa inilah. Coba nanti di yang akhir-akhir nanti saya minta Anda untuk mencari paper-paper tentang ini ya, nanti supaya Anda belajar tentang ini seperti apa. Nah, kelebihannya memang kalau memory base itu easy implementasi, jadi mudah implementasinya, memang mudah karena memang simple. Ya, ini data baru itu dapat ditambahkan dengan mudah secara incremental gitu ya. Tidak perlu mempertimbangkan konten dari item yang direkomendasikan. Ya, oke, itu ya ini masih scalable dengan item-item yang di-read bersamaan untuk beberapa user correlated item itu ya. Artinya intinya simple sih, intinya simple. Jadi kalau ada item-item yang correlated yang di-rating secara bersama untuk beberapa user itu nanti dia sistem tersebut dapat lebih scalable lagi gitu ya, dapat beroperasi dengan cepat. Ya, memang konten dari item atau atribut itu item itu tidak perlu dipertimbangkan gitu ya, karena memang hanya berdasarkan data ratingnya saja. Nah, sementara di dalam model base ini shortcoming dependent on human rating, tergantung pada human rating. Performance itu akan berkurang jika datanya itu jarang ya, tadi matrik yang masalah sparsity itu tidak dapat merekomendasikan beberapa untuk new user ya, dan new item juga, dan ini scalability yang terbatas untuk data yang besar ya. Kemudian kalau yang model base itu, nah ini bagus untuk mengatasi masalah sparsity tadi dan scalability juga, ini bagus. Ya, karena apa? Kenapa lebih scalable? Karena dia tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap data yang ada, terhadap dataset yang ada. Ya, karena apa? Karena dia sudah sebelumnya sudah melakukan training, dan training pun tidak dilakukan berdasarkan semua data. Ya, diambil. Nah, cara-cara untuk mengambil data training kan ada caranya sendiri gitu ya. Improve prediction performance, ya ini lebih ada improve, walaupun tidak menyeluruh terhadap semua data,
Karena ini kalau di sini bisa saja rekomendasinya tidak kurang akurat karena sebenarnya masalah sparsity-nya itu ya, masalah sparsity-nya. Oke, kemudian ya nanti Anda bisa baca sendiri lah ya, karena nanti biar nggak lama ini ya. Ya ini expensive model building, ini effort dalam membentuk modelnya, kita harus lebih mengetahui, karena ini dalam metode-metode ini itu nggak sederhana. Anda harus memahami cara kerja dari metode-metode yang ada di sini, sehingga ini Anda butuh effort juga untuk membentuk model, dan untuk trainingnya juga, itu kan training itu juga nggak mudah juga, kita juga harus bisa menerapkan cara training yang tepat gitu ya. Ya, trade-off antara prediction performance dan scalability. Ya, misal data trainingnya lebih nanti kita lebih banyak, itu kan biasanya ya kadang lebih bagus ya, umumnya lebih bagus, tapi kan dari scalability-nya ya, kalau data trainingnya banyak juga itu lambat gitu ya, lama gitu. Tapi nanti performance-nya mungkin lebih bagus. Tapi kalau data trainingnya terlalu sedikit, itu kan juga akurasinya juga bisa menurun kan, tapi dari sisi scalability-nya lebih bagus ya. Itu ya nanti bisa Anda baca sendiri ya. Jelas untuk hybridnya adalah untuk ini ya, perpaduan yang ada di sini. Ini ada beberapa contoh yang terkenal ya, content based collaborative filtering recommender, ini contoh ini FAP, ini ada sebuah metode tersendiri. Kemudian ada content boost collaborative filtering, ini adalah perpaduan dari beberapa yang ada di sini. Ini juga bisa yang memadukan antara memory based dan model based ya, metode yang ada di model based dan memory based ya. Terus nah ini sebentar tadi itu ya nanti bisa Anda baca sendiri. Content based filtering kemarin sudah saya jelaskan juga ya, apa itu content based filtering ya. Perlu saya jelaskan lagi nggak ya? User rating and item attribute, jadi ini adalah data dari user maupun item atribut ini sebagai input ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, content based filtering. Ini sebenarnya nggak selalu rating juga ya, tapi rating ini bisa, maksudnya gini, rating itu bisa didapatkan dari interaksi yang sifatnya implisit ya. Tadinya nggak harus rating secara eksplisit gitu ya, sebagai input. Nah, for example, dalam movie domain, items atribut dapat di set of deskripsi seperti aktor ya, genre, ini sudah saya jelaskan ya. Kalau misal ini movie ya, genre, direktornya, atau sutradaranya ya, aktornya siapa, judulnya apa, ya genrenya itu dia drama atau mungkin action atau humor atau komedi maksudnya ya. Nah, untuk merekomendasi item collaborative filtering itu content based filtering itu CP itu content based ya. Kalau kolaboratif itu biasanya disingkat CF, biasanya gitu. Content based itu need to know about item yang user likes most. Jadi apa yang pernah kita like sebelumnya itu dia perlu tahu. Ini sudah saya jelasin sebenarnya. Nah, prinsipnya gini, misal user itu pernah membaca contoh ini buku atau mungkin paper gitu ya, buku lah katakanlah gitu ya, rekomendasi buku. Kita pernah membaca buku ini, buku ini. Nah, nanti cara kerja dari konten itu mencari yang similar dengan buku-buku yang pernah kita baca sebelumnya. Artinya baca itu diasumsikan adalah kita menyukai buku tersebut. Nah, nanti dicari yang similar. Nah, ini baru nanti direkomendasikan. Nah, mencari similar itu gimana? Dengan memanfaatkan atribut. Ya, atribut dari, katakanlah kalau buku ya atribut dari buku apa. Nah, itu dicari yang similar. Ya, ini prinsip di content based filtering. Ya, ini Anda bisa klik di sini contoh
Ya, untuk Anda belajar juga. Kemudian beberapa keuntungan dari content based filtering itu, ya ini kemarin sudah saya jelasin ya. Saya next saja ya, sudah saya jelaskan. Anda bisa baca juga di pertemuan kemarin ya, beberapa keunggulan dan juga kekurangan dari content based, dari kolaboratif gitu ya. Oke. Ya, demographic filtering. Kita masuk ke demographic filtering. Itu menggunakan informasi demografik yang mengidentify jenis user ya tadi sudah dijelaskan di depan ya. Demographic filtering itu adalah informasi-informasi demografik, yaitu informasi-informasi yang memang melekat dengan user itu sendiri ya, sebagai seorang people gitu ya, sebagai seorang manusia itu kan ada jenis kelamin, tadi pendidikan, kemudian umur, kemudian hobi, kemudian alamat gitu ya, profesi. Nah itu kan melekat ke kita ya, atribut-atribut yang melekat ke user sebagai seorang people lah di masyarakat, yang dalam kehidupan bermasyarakat itu ya. Ya seperti yang ada di KTP atau biodata itu sebenarnya informasi demografik gitu. Anda bekerja di mana gitu kan. Nah, mendapatkan demografi tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Ini informasi itu bisa sulit. Ini kenapa bisa sulit, karena informasi demografik ini privasi isu tadi ya, masalah privasi tadi. Kadang-kadang orang itu enggan untuk memberikan data-data biodata ya. Biodata kan sebenarnya demografik itu biodata itu ya. Yang benar kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang dipelesetin. Tanggal lahir mungkin Anda kalau ngisi sebuah aplikasi suruh Anda sign up untuk sebuah aplikasi, kadang-kadang mungkin aja Anda tanggal lahirnya kan kadang-kadang nggak sesuai dengan tanggal lahir Anda kan gitu. Nama pun kadang disamarkan kan gitu. Kadang-kadang memang orang enggan gitu ya dengan data yang sifatnya pribadi itu, memberikan data. Padahal itu sebenarnya penting. Itu penting bagi sistem untuk lebih mengenal Anda sebenarnya. Tapi sistem pun juga sudah sadar. Ya. Makanya sebenarnya demographic filtering itu nggak sepenuhnya dipakai benar-benar gitu ya, lebih ke interaksi antara Anda ke user gitu ya. Itu yang lebih kuat itu sebenarnya. Interaksi Anda dengan user. Interaksi Anda dengan sistem maksudnya, interaksi Anda dengan sistem. Ya, oke. Nah, ini nanti yang akan menjadi PR bagi Anda. Silahkan nanti dikerjakan atau screenshot aja. Ketua kelas atau wakil silakan screenshot ini, nanti yang akan menjadi PR untuk dikerjakan dengan kelompok Anda ya. Nanti silakan Anda upload di LMS, tapi uploadnya salah satu saja dari anggota kelompok di LMS ya. Nanti saya kasih aturannya, cara pengumpulan tugasnya ada di LMS. Ya, sudah di screenshot. Ini gampang sih. Oh iya, gampang ini sebenarnya. Cuman ya untuk awal-awal Anda untuk ini. Nah, jamuan kafe itu sebenarnya ini kafe itu maksudnya kopi ini. Ya, ini N-nya 2. Ya, jadi ini jamuan kopi itu saya pernah